Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rika Kartika, PSI MSI, selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Dwi Septianingsih, mahasiswa dari Universitas Muhammad Husni Tamrin, program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas kewarganegaraan. Adapun topik yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini yaitu gangguan konflik di Laut Cina Selatan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan topik yang telah saya analisis. Adapun latar belakang dari konflik Laut Cina Selatan ini, perkembangan lingkungan strategi saat ini semakin cepat. Salah satu fokus yang menjadi perhatian dunia internasional saat ini adalah kasus perebutan klaim Laut Cina Selatan. Banyak negara yang terlibat di dalam sengketa ini seperti Cina, Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Laut Cina Selatan diperebutkan oleh banyak negara di atas dikarenakan di wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang menjanjikan. Klaim Laut Cina Selatan berawal pada bulan Agustus 1951 ketika Perdana Menteri China Zhou Enlai menyatakan kepemilikan Cina atas kepulauan Paracel dan Spratly. Klaim ini dilandasi pada dokumen yang dikeluarkan oleh rezim Kuomintang, pimpin Chiang Kai-shek pada saat itu menguasai Tiongkok. Adapun isi dari dokumen yang dikeluarkan oleh rezim Kuomintang. Di dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, dan Macclesfield River Banks merupakan bagian dari Republik Rakyat Cina. Klaim ini lebih ditekankan kepada prinsip historical rights. Saat ini Cina sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di sekitar Laut Cina Selatan. Aktivitas-aktivitas pembangunan antara lain seperti mendirikan bangunan-bangunan permanen di Laut Cina Selatan, memperbanyak kapal penangkap ikan, membangun pangkalan militer. Selain itu ada juga penempatan kapal-kapal perangnya untuk berpatroli. Aktivitas-aktivitas inilah yang mengancam stabilitas keamanan kawasan Laut Cina Selatan. Di sekitar Laut Cina Selatan ada negara Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan yang mereka merasa terganggu akibat aktivitas militer negara Cina. Pada intinya, Permanent Court Arbitration PCA 7 mengklarifikasi klaim Cina mengenai historic rights sehubungan dengan wilayah maritim di Laut Cina Selatan yang diklaim dengan menggunakan 9 dash line merupakan hal yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Akan tetapi, pihak Cina mengatakan bahwa mereka tidak menerima dan tidak akan mengakui putusan PCA tersebut. Adapun konflik internasional dalam pembahasan sengketa hukum dan sengketa politik. Selanjutnya, di sini saya masuk ke pembahasan atau analisis yang saya buat. Keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan ini diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia pada Konvensi UNCLOS 82. Dijelaskan pula ketentuan umum dalam upaya penyelesaian konflik, yaitu dengan cara damai sesuai amanat Piagam PBB. Konflik ini bermula dari adanya pernyataan pemerintah Republik Rakyat Cina yang mengklaim hampir seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan yang didasarkan pada teori 9 dash line. Sedangkan pengertian 9 dash line merupakan 9 titik imajiner yang menunjukkan klaim Cina atas hampir seluruh Laut Cina Selatan. Ada 3 alasan utama negara-negara yang terlibat dalam konflik ini. Yang pertama ada wilayah laut dan gugusan. Kepulauan di Laut Cina Selatan mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. Lalu yang kedua, wilayah perairan Laut Cina Selatan. Wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Lalu yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia membuat negara-negara seperti Cina dan negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan, bahkan termasuk Amerika Serikat, sangat berkeinginan menguasai kontrol dan pengaruh atas wilayah LCS yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara. Adapun beberapa posisi Indonesia, yang pertama, Indonesia bersama dengan negara-negara lain telah memprotes dan tidak mengakui eksistensi 9 dash line dalam peta RRC karena penarikan garis ini tidak sesuai dengan hukum internasional dan hukum laut internasional. Pada perairan Natuna, Indonesia telah membuat garis perbatasan landas kontinen dengan Malaysia pada tahun 1969 dan telah didaftarkan ke PBB.
Konsep 9DL ini tidak jelas dan istilah sendiri berubah-ubah, yakni relevant waters, historical rights, maritime rights, dan traditional fishing ground. Adapun solusinya, yang di sini pembentukan COC dalam konflik Laut Cina Selatan ini harus dirampungkan karena tujuan kode tata perilaku ini sengaja dibentuk untuk mengatur negara-negara yang berada di sekitar Laut Cina Selatan menyusul sengketa antara Cina dan sejumlah negara ASEAN yang saling mengklaim perairan itu. Terdapat dua hal yang dikemukakan di negara Indonesia. Hal pertama, negara mengimbau untuk semua menahan diri dan kedua negara akan maju terus dengan seterusnya. Penyampaian topik telah saya lakukan dengan harapan apa yang disampaikan saya bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya Disatyaningsih meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.